Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Ananda semua? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Robbal 'Alamin. Ananda, hari ini kita akan belajar tematik bersama Ustazah Ike. Baiklah Ananda, hari ini kita melanjutkan pembelajaran tema 8, lingkungan sahabat kita, subtema 1, manusia dan lingkungan, pembelajaran 1 dan 2. Silakan Ananda membuka buku Bupena 5D halaman 3 dan buku tema 5H halaman 2. Materi yang akan kita pelajari hari ini adalah Bahasa Indonesia, IPA, dan SBDP. Bahasa Indonesia. Mengidentifikasi peristiwa dalam teks non-fiksi. Masih ingatkah Ananda apa itu teks non-fiksi? Iya, teks non-fiksi adalah teks yang dibuat berdasarkan fakta, realita, atau hal-hal yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Contoh dari teks non-fiksi antara lain biografi, karya ilmiah, laporan berita, dan tulisan sejarah. Teks non-fiksi berisi informasi-informasi tentang suatu peristiwa. Ananda dapat mencari dan menentukan peristiwa tersebut dengan mengidentifikasi teks. Bagaimana caranya? Yang pertama, yaitu dengan membaca dengan seksama. Kemudian, mencatat gagasan pokoknya dan menyajikan dalam bentuk peta pikiran. Catatan yang dibuat akan lebih mudah diingat kembali jika disajikan dalam bentuk peta pikiran. Dengan menuliskan beberapa kalimat pada peta pikiran, Ananda akan lebih mudah mengingat kembali isi teks secara keseluruhan. Menuliskan peristiwa yang terdapat pada teks non-fiksi. Mencatat informasi dari sebuah teks banyak sekali manfaatnya, antara lain yaitu sebagai sumber informasi jika suatu saat diperlukan, sumber informasi yang membantu meningkatkan kemampuan dan mempermudah mengingat kembali hal-hal penting, serta bahan untuk membantu mengemukakan gagasan saat berdiskusi dengan teman. Isi teks biasanya terdiri dari beberapa paragraf, dan di dalam paragraf ada beberapa kalimat. Nah, isi teks tersebut akan lebih mudah diingat apabila ditulis dalam bentuk peta pikiran. Masih ingatkah Ananda apa itu peta pikiran? Iya. Peta pikiran adalah suatu bagan yang digunakan untuk menggambarkan berbagai gagasan dari suatu teks. Sekarang, bacalah teks di bawah ini dengan seksama. Airku, takkan lagi aku menyia-nyiakanmu. Ada seorang gadis kecil bernama Sophie yang mempunyai kebiasaan menyia-nyiakan air setiap mandi pagi. Suatu hari, seperti biasa, Sophie terbangun dan menuju kamar mandi. Sophie lalu menyalakan keran di bak kamar mandinya. Akan tetapi, air yang keluar hanya sedikit. Sophie mengeluh dan mandi seadanya. Wajahnya cemberut karena tak bisa bermain air seperti biasanya. Dia mengeluhkan keadaan ini pada orang tuanya. Orang tua Sophie lalu mengatakan bahwa daerah tempat mereka tinggal termasuk daerah yang terkena dampak krisis air bersih. Oleh karena masih kecil, Sophie belum mengerti keadaan yang disampaikan orang tuanya. Saat Sophie berjalan menuju sekolah, ia bertemu dengan seorang anak laki-laki bertubuh kurus, kering, dan lusuh. Anak laki-laki itu sedang mengorek-ngorek tempat sampah. Sophie pun iba dengan anak yang sebaya dengannya itu. Sophie lalu menghampiri anak laki-laki itu. Hei, apa yang kamu lakukan di tempat sampah itu? Aku kelaparan, aku belum makan hari ini. Oleh karena itu, aku sedang mencari botol-botol plastik di sini untuk nantinya dijual. Memang orang tuamu tidak memberimu makan.
Oh iya, nama aku Sofi. Siapa namamu? Namaku Wahyu, ibuku sedang sakit-sakitan di rumah. Oleh karena itu, aku harus mencari makan sendiri dengan memungut sampah. Loh, memang ibu kamu sakit apa? Aku tidak tahu apa nama penyakit yang diderita ibuku, tetapi kata dokter yang pernah datang ke rumah, katanya ibuku sakit karena banyak minum air yang kotor. Mengapa ibu kamu minum air yang kotor? Memangnya tidak ada air yang bersih, Yu? Air bersih sangat sulit dicari di daerah tempat tinggalku, Sofi. Kalaupun ada, harganya pasti mahal. Ibuku tidak mampu jika harus membayar mahal, apalagi tempatnya jauh. Jadi mau tidak mau kami minum air tanah seadanya. Sofi melamun, membayangkan keadaan Wahyu dan ibunya yang susah mendapatkan air yang cukup bersih untuk sekadar minum. Sofi jadi teringat akan kebiasaannya setiap hari, yaitu membuang-buang air dan memakainya secara berlebihan. Sofi juga mengingat peristiwa tadi pagi saat air keran mengalir kecil dan dia mandi seadanya. Tak terbayangkan jika air di rumahnya akan habis dan dia akan mengalami nasib yang sama dengan Wahyu. Sofi, kok kamu malah melamun? Tanya Wahyu mengagetkan lamunannya. Oh, tidak apa-apa kok. Jawab Sofi singkat. Ya sudah, aku pergi dulu ya. Aku masih harus mencari botol-botol yang banyak untuk dijual. Wahyu berpamitan. Oh iya, aku juga mau pergi sekolah dulu. Ini ada sedikit uang serta makanan dan air mineral untuk... Terima kasih Sofi, kamu sangat baik. Semoga kebaikan kamu dibalas Tuhan ya. Senang bisa mengenalmu. Kata Wahyu. Iya, sama-sama, Yu. Sepanjang jalan menuju sekolahnya yang sudah tak jauh lagi, Sofi tersenyum dan berjanji dia tak akan membuang-buang air lagi. Ia juga berjanji akan bersikap lebih baik lagi. Nah, Ananda, teks berjudul Airku Takkan Lagi Aku Menyanyiakanmu tersebut merupakan contoh teks fiksi. Teks fiksi adalah teks yang dibuat berdasarkan rekaan atau imajinasi penulis. Seluruh informasi yang disampaikan dalam teks fiksi tidak dibuat berdasarkan kejadian nyata. Teks fiksi biasanya disajikan dalam bentuk paragraf narasi. Adapun contoh teks fiksi antara lain cerita pendek, cerita bersambung, cerita rakyat, dan dongeng. Dalam teks fiksi, biasanya terdapat peristiwa-peristiwa yang melibatkan para tokoh. Selain itu, peristiwa yang terjadi dalam teks fiksi biasanya terjadi pada waktu dan tempat tertentu. Mengidentifikasi urutan peristiwa dalam teks fiksi. Dapatkah Ananda menjabarkan peristiwa apakah yang terjadi pada teks yang berjudul Airku Takkan Lagi Aku Menyanyiakanmu tersebut? Menjabarkan peristiwa berarti menjelaskan satu persatu peristiwa yang terjadi sesuai dengan urutan cerita yang benar. Dalam teks fiksi, biasanya terdapat beberapa peristiwa yang terjadi atau dialami oleh tokoh cerita. Peristiwa-peristiwa tersebut dapat dibagi menjadi peristiwa pembuka, peristiwa utama atau konflik, dan peristiwa penutup cerita. Seluruh peristiwa yang terjadi dalam teks fiksi dapat diketahui setelah memahami keseluruhan isi teks fiksi. Oleh sebab itu, bacalah dengan seksama teks fiksi tersebut, kemudian catatlah peristiwa yang terjadi dalam setiap adegan dalam cerita, baik peristiwa yang terjadi di tempat terjadinya cerita maupun peristiwa yang dialami oleh tokoh cerita. Berikut adalah contoh penjabaran peristiwa dari teks yang berjudul Airku Takkan Lagi Aku Menyanyiakanmu. Yang pertama, peristiwa pembuka. Sofi biasa membuang-buang air setiap mandi pagi. Suatu hari, Sofi kesal karena air yang keluar dari keran di rumahnya mengecil akibat krisis air bersih. Yang kedua, peristiwa utama atau konflik dari teks tersebut adalah
Sophie bertemu Wahyu yang mengalami kesulitan air bersih. Wahyu sekeluarga harus menggunakan air tanah yang kotor untuk kebutuhan sehari-hari termasuk untuk minum. Hal itu terjadi karena air bersih di tempat tinggal Wahyu sangat langka dan keluarganya tidak mampu membeli air bersih. Yang ketiga, peristiwa penutup cerita dari teks tersebut adalah Sophie merenungi perbuatannya yang sering melakukan pemborosan air. Sophie berjanji tidak akan melakukan perbuatan itu lagi. Paham ya Ananda semua mengenai teks non-fiksi dan teks fiksi? Kita lanjutkan. IPA. Pentingnya air bagi kelangsungan hidup makhluk hidup. Sampai saat ini, Bumi merupakan satu-satunya planet yang dapat ditinggali oleh makhluk hidup. Salah satu faktornya adalah ketersediaan air. Makhluk hidup memerlukan air untuk kelangsungan hidupnya. Air selalu tersedia di bumi karena adanya siklus air. Tahukah Ananda apa yang dimaksud dengan siklus air? Siklus air adalah proses perputaran air yang terjadi secara terus-menerus dari permukaan bumi ke atmosfer dan kembali lagi ke permukaan bumi. Tahapan siklus air yang bermanfaat bagi makhluk hidup adalah hujan. Hujan mengakibatkan tersedianya air di permukaan bumi yang nantinya akan dimanfaatkan oleh makhluk hidup. Berikut adalah manfaat terjadinya siklus air bagi kehidupan. Antara lain, yang pertama, air hujan yang meresap ke dalam tanah akan tersimpan sehingga memberikan cadangan air bagi makhluk hidup. Saat terjadi hujan, air dapat langsung terbawa arus sungai, jatuh di laut atau membasahi daratan. Air hujan yang jatuh ke tanah akan terserap. Tanah dapat menyerap air karena dibantu oleh tumbuhan. Air akan tersimpan di dalam tanah hingga membentuk kolom-kolom atau sumur. Jika tidak ada akar tumbuhan, pori-pori tanah akan rapat sehingga sulit ditembus air. Air akan terbawa arus dengan membawa partikel-partikel tanah. Inilah yang menjadi alasan tumbuhan sangat penting untuk menjaga ketersediaan air di dalam tanah. Yang kedua, air hujan yang mengalir akan memenuhi sungai-sungai dan danau yang berguna untuk aktivitas makhluk hidup. Kebutuhan air bagi manusia dan hewan bermacam-macam. Bagi manusia, beberapa manfaat air antara lain untuk minum, mandi, mencuci, menyiram tanaman, dan melakukan kegiatan ekonomi. Bagi hewan, beberapa manfaat air antara lain untuk minum, membersihkan tubuh, dan aktivitas lainnya. Yang ketiga, air di dalam tanah akan diserap oleh tumbuhan untuk proses fotosintesis. Fotosintesis adalah proses tumbuhan untuk mendapat energi. Tumbuhan memerlukan air sebagai bahan baku dalam proses tersebut. Hasil fotosintesis berupa karbohidrat dan oksigen. Karbohidrat inilah yang menjadi nutrisi bagi tumbuhan. Oksigen akan dikeluarkan dan dimanfaatkan oleh makhluk hidup yang memerlukannya seperti manusia dan hewan. Yang keempat, siklus air menjaga kelembapan, suhu, dan iklim di bumi. Siklus air sangat penting untuk menjaga kelembapan, suhu, dan iklim di bumi. Misalnya, ketika hujan turun, air tidak hanya membasahi permukaan bumi, tetapi juga dapat menurunkan suhu sehingga lingkungan menjadi sejuk. Kelembapan, suhu, dan iklim di permukaan bumi harus dijaga tetap stabil agar dapat ditinggali oleh makhluk hidup.
Seperti udara, air tidak akan habis walau sering digunakan. Air yang ada di permukaan bumi selalu tetap karena mengalami siklus air. Siklus air memiliki beberapa tahapan, yaitu penguapan atau evaporasi, pengembunan atau kondensasi, dan hujan atau presipitasi. Perhatikan penjelasan siklus air berikut. Di saat matahari memanaskan lautan, air menjadi uap air dan naik ke udara. Proses ini disebut dengan penguapan atau bisa juga disebut dengan evaporasi. Ketika uap air mencapai langit, uap itu akan berubah menjadi tetesan air kecil. Tetesan air ini bersama dengan berbagai gas dan partikel debu bersatu membentuk awan. Ini disebut dengan kondensasi. Ketika awan terlalu berat dan tak bisa menahan air lagi di dalam, awan itu langsung mengeluarkan hujan es, dan salju. Ini dikenal sebagai presipitasi. Saat hujan, air dikelompokkan di lautan, danau, dan sungai. Air yang turun dari langit akan terserap juga oleh tanah dan menjadi air tanah. Tahukah Ananda bahwa tanaman pun berkeringat? Itulah yang disebut dengan transpirasi. Itulah sebabnya hujan lebih banyak di tempat-tempat yang banyak pohonnya, seperti di perbukitan dan hutan. Jadi, siklus air adalah proses yang berkelanjutan: evaporasi, transpirasi, kondensasi, dan presipitasi. Paham ya Ananda semuanya mengenai pentingnya air bagi kelangsungan hidup makhluk hidup dan penjelasan mengenai siklus air. Kita lanjutkan. SBDP. Tangga nada diatonis mayor. Tangga nada diatonis mayor adalah tangga nada yang memiliki rangkaian 7 nada yang susunan nada-nadanya berjarak interval 1,5 seperti ini. Selain memiliki interval tersebut, tangga nada diatonis mayor juga memiliki ciri lain, yaitu lagu bersifat riang gembira dan bersemangat, serta biasanya diawali dan diakhiri dengan nada do. Perhatikan tangga nada C mayor berikut ini. Tangga nada C mayor merupakan tangga nada natural. Tangga nada natural adalah tangga nada yang tidak menaikkan atau menurunkan jarak antar nadanya. Tangga nada C mayor atau C sama dengan Do tersusun atas nada C, D, E, F, G, A, B, C. Perhatikan tangga nada G mayor berikut. Tangga nada G mayor atau G sama dengan Do tersusun atas nada G, A, B, C, D, E, Fis, G. Nada F menjadi Fis yang artinya dinaikkan setengah nada. Nada F perlu dinaikkan karena jarak nada E ke F hanya berjarak setengah, yang seharusnya dalam susunan tangga nada mayor berjarak 1. Paham ya Ananda semua mengenai tangga nada diatonis mayor? Baiklah Ananda, sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Ustazah akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.